Aduh, nggak kerasa Kang, ini kita udah nyampe di episode keempat kalau nggak salah. Keempat ya? Keempat kan ya? Baru kemarin ketiga ya? Iya, kemarin ketiga. Sekarang ini kelima berarti. Iya, habis keempat, Iya. kelima. Kemarin tuh kita ngundang Rihlatul Khair ya. Itu salah satu majelis yang ada di Ambar. Besok siapa lagi ya? Sekarang maksudnya? Sebenarnya selain Rihlatul Khair ada juga Kang, majelis yang lumayan sudah eksis di Ambar, namanya Aqidatul Awam. Oh, Aqidatul Awam tuh Iya. Al-Awam ya? Al-Awam, pimpinan Pak Haji Arif. Oh iya, Pak Haji Arif. Boleh juga tuh Pak Haji Arif. Kebetulan dia suka Vespa. Oh, suka Vespa? Iya. Bukan sindrom namanya Kang Riki kalau nggak ada kejutan. Kita sambut Pak Haji Arif dan Pak Agus Dwi. Beneran ini? Assalamualaikum. Ya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus sehat? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji sehat? Sehat, Pak Haji. Aduh, mau cari. Iya. Aduh, benar-benar. Kaget kan? Aduh, pemirsa, ini loh co-host baru dengan didatangkan dengan transfer yang lumayan lumayan pencakar langit gitu. Dari mana, Kang? Hah? Dari mana? Dari Kenang Roda kemarin. Dia langsung ngasih saya kejutan, benar-benar luar biasa ini. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Bagus. Terima kasih sudah mampir di studio kami di acara Sindrom. Nah, kali ini acara keempat ya. Episode keempat, pemirsa. Kali ini kita kedatangan tamu dari Majelis Taklim Al-Awam. Untuk lebih jelasnya nanti beliau memperkenalkan diri nih. Ya, gini Kang, ini sengaja saya undang Pak Haji sama Pak Agus nih. Pak Haji sebagai pimpinan, Pak Agus sebagai Pak Agus? Ketua kelas ya? Ketua kelas. Ajudan. Jadi biar Kang Riki juga tahu bahwa di Ambar itu selain Rihlatul Khair ada juga Aqidatul Awam. Dan sebenarnya secara usia sudah lebih dulu. Dulu dari Rihlatul Khair. Iya. Makanya Kang Riki sebelum ngomong saya udah kepikiran. Nah, ini kayaknya saya harus ngasih kejutan nih ke Kang Riki. Benar-benar kejutan yang luar biasa pemirsa ini buat saya pribadi ya. Untuk selanjutnya Pak Haji Arif mungkin bisa memperkenalkan diri ke pemirsa. Ya, baik, nuhun Kang. Ya, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Ambar dan yang lain yang menonton, ya nama saya Arif Fatahillah. Ya alhamdulillah bukan memimpin ya, tapi ada pengajian lah, ada majelis lah bersama bapak-bapak di perumahan Ambar Cibinong Residen yang kita beri nama Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Betul. Ya. Artinya apa? Iya, pendeknya Al-Awam. Pendeknya Al-Awam. Aqidatul Awam. Artinya? Aqidatul Awam itu kita ambil dari nama satu kitab, Kang. Oh, kitab. Ada kitab, ya, satu kitab tentang akidah yang ditulis oleh Syekh Marzuki. Beliau menulis satu kitab berupa nadom-nadom sebetulnya. Dan itu beliau kasih judul Aqidatul Awam. Artinya sendiri adalah akidahnya ya orang awam, atau akidah, pelajaran akidah untuk orang-orang pemula lah. Berarti terpecahkan pemirsa. Nama Aqidatul Awam itu ternyata beliau dapat inspirasi dari buku ya. Ya, dari buku. Syekh Marzuki. Ya, terima kasih Pak Haji atas perkenalannya. Untuk selanjutnya ini ada Mas Agus, silakan memperkenalkan diri. Perkenalan juga. Iya, baik. Terima kasih Kang Riki, Pak Ang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus Wartono, kebetulan tetangga sekaligus santrinya Pak Haji. Tadinya teman nongkrong, sekarang jadi santri. Teman ngopi. Gitu aja Kang. Ya, alhamdulillah. Itu aja bagus. Ya gitu aja. Oh gitu. Jadi apa lagi? Iya, Mas Agus ini sebagai orang yang dituakan lah gitu. Ya bisa dibilang ketua kelas, ketua kelas lah gitu. Ini termasuk kader Aqidatul Awam yang berhasil. Oh iya. Ini di kabinet TKM yang terbaru nih jadi Dirjen Infak. Oh sekarang. Jadi Dirjen Infak. Kalau di pemerintah kan ada Dirjen Pajak. Nah ini Dirjen Infak. Oh Dirjen Infak. Kalau bisa kalau intinya mah tukang narikin infak ya. Tukang tagih gitu. Tukang tagih. Yang penting bermanfaat kan. Ya, namanya hidup. Iya.
Jadi seperti biasa Pak Haji, di sini tuh kita ngobrol-ngobrol santai Ya, gitu, siap, sambil apa namanya, sambil kita bukan menggali ya, menanyakan lah gitu, menanyakan. Ada nanti pertanyaan tuh berapa Kang? 87 ya? 87. Tapi kita Setelah kita seleksi di delete 81. Jadi cuman ada 5 pertanyaan plus 1 rahasia. Satu gitu. rahasia. Iya. Kalau 81 pertanyaan sampai sahur gitu. Ya, jadi kita rencananya begitu Pak. Jadi begadang sampai sahur gitu, sampai sahur. Cuman Iya, karena Kang Aang katanya udah dikontrak sama, ya, abis ini mau syuting kemana lagi? Di Trans TV, Kang. Oh, Trans TV Iya, ya. biasa acara sahur. Setelah sahur juga. Itu kan Nonton. sama Pak Muhammad jadi asistennya Lisu Gigi. Ini Pak Haji, Ya, pertanyaan pertama nih ya. Mm-mm. Ini sejak kapan Majelis Aqidatul Awam ini terbentuk dan apa yang melatar belakangi Pak Haji nih Iya. membentuk majelis ini gitu? Padahal kan kita sebenarnya udah ada juga majelis kan, majelis permusyawaratan rakyat. Iya. Kenapa harus membentuk majelis Aqidatul Awam gitu? Gak usah marah-marah apa? Ini mohon maaf nih Pak Haji sebelumnya ya, kalau ini tetangga pada berisik. Oh iya, iya. Kayak gini nih kalau ada Rame. acara tuh Oh, tetangga iya. tuh pada nonton gitu. Oh, Ada apa iya. di sini? Ya, Ya alhamdulillah. Kepo sekalian ya. aja udah ngumpul lah. Kepo Ada ya. kopi gitu. Iya. Jadi tempat nongkrong. Ya, lah. Karena nasi bok doang. Yang dari KPK itu kelompok kelompok pencari kopi Iya, pada iya. ngumpul di sini. Iya, iya, iya. Silakan Pak Haji. Ya, silakan Pak Haji. Ya, ya Kang. Jadi kalau cerita panjangnya sih nggak cukup nih sampai sahur nih. Iya. Tapi paling tidak begini ya. Di tahun 2010 tuh kan saya pindah ke Ambar. 2010. Oh 2010. Ya. Berarti beda 2010. setahun sama saya 2011 di sini. Ya, 2010. Beda setahun lagi sudah- saya 2012. sudah masuk ke Ambar dan sebagaimana biasa ya apa namanya ya kita bersosialisasi bertetangga walaupun belum banyak saat itu. Iya, iya. Dan seterusnya di 2012 kita punya masjid tuh. 2012. Kita mendirikan masjid. 2012 kita punya masjid, alhamdulillah. Sebelum masjid juga berdiri ya, maksudnya keagamaan di Ambar nih udah mulai Udah ada nih, ya, udah geliatnya mulai ya, sudah geliatnya ada, udah ada. betul. Kita Karena emang kita butuh tempat buat ini juga, buat Betul. buat beribadah betul, lah gitu. sudah ada. Sempat kita taraweh juga di jalanan, di jalanan, ya. Sempat karena geliatnya sudah ada. Saya sempat merasakan itu. Nah dari nongkrong lalu kemudian ngumpul-ngumpul bareng bapak-bapak yang ada di Ya. Ambar, kita sering diskusi, Mm. banyak tanya jawab lah gitu. Sharing Apalagi sharing ya alhamdulillah sih kalau saya biasanya nih bapak-bapak nggak tahu kalau ngobrol sama saya tuh ngejurusnya ke agama terus. Karena mungkin ya itu. Mungkin Pak Haji auranya aura kasih. Auranya, kali, Pak Haji. iya. Auranya Iya. aura kasih. Beda ya? Jadi kalau ngobrol-ngobrol tuh ngejurusnya ke Iya. agama. Ya, Dari nongkrong. penampilan juga mungkin udah tercium Pak Haji. Iya, bisa kan? jadi. Dan kalau nggak salah Pak Haji juga dulu ketua DKM pertama ya? Ya, Iya. ketua Iya. DKM. Sebelum Riko. Sekarang James. ada. Riko Iya. itu Riko tidak ceper. Iya, jadi Awal mulanya dari dari sharing, Pak, dari obrolan-obrolan. sharing. Nah, kemudian saya coba gagas nih ke bapak-bapak. Saya Hmm. bilang, kalau mau serius, Ya. kita bikin majelis yuk. Saya Oh, bilang. iya. Ya, kita bikin majelis, tentukan malamnya, di malam apa kita ngumpul sehingga terjadwal enak. Iya. Nah, alhamdulillah bapak-bapak mau tuh. Mau, iya. Mau. Dan saya sempat mikir juga ini ngaji ini ngumpul nih mau ngaji apa. Oh iya. Nah, kemudian saya coba konsultasi lah sama guru-guru ya. Hmm. Sama guru sama ini. Nah kemudian ya ada petunjuk lah dari guru. Ya. Kemudian udah mulai aja majelis katanya baca Quran aja. Ya, dimulai Nah dari yang petunjuknya basic lah begitu gitu ya. betul. Akhirnya ya saya coba buka kajian itu dengan baca Quran. Ya belajar baca aja, belajar baca. Kemudian diisi dengan tadaburnya. Oh iya, tadaburnya. Tadabur Al-Qur'annya diisi gitu. Sedikit ada tafsir dan seterusnya. Alhamdulillah tuh jalan. Terus berjalan. Nah, belum ada nama saat itu, Kang. Oh iya, Belum. Pak. Kita masih itu istilahnya Belum masih turun namanya. Belum turun. Akhirnya belum turun ya. Belum turun. Namanya belum. Masih nunggu ilham. Ilhamnya lagi ngopi ya. Setahun. 2013-an lah. Setahun itu kurang lebih belum ada Iya, nama. belum ada nama. Iya, kemudian Berarti kalau pengajian Pak Haji ya kita berjumpa lagi di pengajian. Udah
Jadi Belum terusin, ada belum ada namanya gitu. Di pengajian kita. Di pengajian kita. Pengajian kita rame-rame gitu. Iya, lalu kemudian nah bapak-bapak ini banyak yang mengusulkan kita mengaji orang awam katanya Pak Haji. Oh ya udah, saya bilang namanya Al-Awam saja. Oh iya. Al-Awam majelis kita ini, Al-Awam. Nah, sementara saya tahu ada satu buku, satu kitab yang satu bagus kitab. tuh untuk orang awam, namanya Aqidatul Awam. Namanya Jadi Aqidatul- disambungin jadi lah. disambungin. Oh, Iya, jadi aspirasinya bapak-bapak Al-Awam itu Ya, masuk. Berarti seiring waktu Uh-uh. jadilah ini namanya tuh berkembang menjadi Aqidatul Aqidatul Awam. Awam. Waktu itu Pak Agus sudah masuk aja atau masih di jalanan? Apa masih di lapangan? Apa masih di lapangan main bola? ya? Masih nongkrong. Di awal banyak, Oh, banyak. di Ya awal biasa. Alhamdulillah di Blok A hampir semua. Kita tuh waktu itu dari rumah ke rumah ya. Oh iya, door to Ke door. rumah ke rumah. Dan waktu itu juga ada majelis, majelis silaturahim, yang sempat ada juga di Ambar tuh. Oh iya. Kalau nggak salah Pak Abbas siapa gitu, dulu membernya juga Oh, tuh. Oh, salah satu membernya Salah Pak Abbas ya. satunya. Iya. Heeh. Kayaknya saya nggak kenal tuh orang. Nggak kenal ya? Iya. Iya, nah dulu ada tuh. Nah, Agak jurang, tepi jurang ya ngobrolnya ya. nah, tapi sebenarnya ada. Tapi kemudian apa namanya? Mungkin majelisnya banyak kesibukan dan sebagainya. Kemudian tidak berlanjut. Oh, iya. Nah, sementara saya dengan bapak-bapak Al-Awam lanjut terus. Alhamdulillah konsisten sampai sekarang ya. Iya, sampai kalau detik ini. dihitung ya berarti sudah berapa tahun Pak Agus? Dari 2012 ya. 2013 lah. 12 13 tahun. 13 tahun, alhamdulillah. Masya Allah luar Kita biasa. jalan terus. Luar biasa ini. Berarti sebelum ada masjid berdiri, ini udah ada pengajian. Sudah berarti ada. ya? Kita Ya. sering ngobrol, bukan resmi ya maksudnya. Ya, Baru yang dari ngobrol-ngobrol. obrolan itu. Kadang di rumah Pak Agus, kadang di rumah Pak Fuad tuh ada balik tuh, Iya. aben gitu, kemudian kadang. Jadi saya, oke. Pak Agus barangkali ada yang mau ditambahkan? Pengalaman? Pengalaman apa ya? Jadi ya begitu. Awalnya memang dari nongkrong ya Pak Haji. Dari nongkrong, tiap nongkrong tuh kita kadang fikih sehari-hari itu kita masih nggak paham. Oh, ya. Dari situ nanya. Implementasi dari Nah, keseharian. tiap ada Pak Haji gitu tuh ya. yang ditunggu-tunggu. Iya, iya. Pak Haji nih. Udah, Oh. apa kemarin? Kadang Sekalian tuh kita nanya Ah, gitu ya. Pertanyaan saya tuh gini, kenapa ke Pak Haji? Kadang ada Mama Dede, ada siapa? Kenapa ke Pak Haji gitu? Oh jauh. dulu Ustadz tuh yang sering nongkrong ya cuma Pak Haji. Pak Haji. Iya. Dulu masih Pak Haji. Jadi Waktu itu Ustadz Muhammad masih dari panggung ke panggung nyanyi Roma Irama kali ya? Dia lagi masih jadi penyanyi dangdut. Masih jadi penyanyi dangdut ya. Penyanyi dangdut syariah. Belum mengepakkan sayap gitu. Ustadz Muhammad kan pemegang sanad terbanyak lagu Roma Irama. Iya. Iya. masih inget Korsa. pertama kali Pak Haji ikut nongkrong keluar itu kalau salah pas final ya Pak Haji. Final bola tuh. Final. Ya, Juro kalau nggak salah. Iya. Enggak, Baru Pak disebut Haji namanya. Arif itu yang saya tahu dulu pemirsa. Hmm. Beliau ini sempat ikutan kompetisi jadi kiper. Ya. Benar kan? Ya. Nah, itu saya Awal-awal masih ingat Ambar. tuh. Ya. Awal-awal Ambar ada tuh. Iya. Beliau dulu pernah jadi kiper gitu. Oke. Ya Ini hidup begitu ya. Ya. Siapa yang nyangka tahun berapa jadi kiper sekarang udah jadi Pak Haji. Iya. Kita nggak tahu hidup namanya Iya, hidup dulu. ya. Dulu mah masih berani ngegolin. Pak. masih berani ngegolin, ya? Pak Haji. Sekarang mohon maaf. Kalau sekarang saya mikir-mikir juga kalau menendangi gawang. Iya iya. Oke, mungkin itu tadi Iya. sedikit perkenalan kita dengan sosok Pak Haji Arif ya pemirsa. Salah satu pendiri dari salah satu majelis yang tertua di Ambar Cibinong Sini. Iya. Konon ya itu yang seperti beliau sebutkan dari tongkrongan ke tongkrongan, dari ngopi bareng, dari ngobrol bareng kan Iya. sharing Iya. bareng tercetuslah majelis Aqidatul Awam ini yang ternyata berdirinya sebelum masjid ada gitu. Iya. Alhamdulillah mudah-mudahan berkah selalu Pak Haji Amin, sampai amin. nanti berlanjut terus lah istiqomah. Amin. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan kedua, mungkin siap. teman saya yang co-host baru ini mau menanya. Sok maka Kang. Saya mau nanya ke Pak Agus. Oh, iya. Ini Pak Agus ini jabatannya banyak Kang. Iya, emang Di iya. DKM Dirjen Infak. Nah, di pemerintahan RT Wakil Menteri Pertahanan. Ya. Nah, Di ACRFC juga sebagai sekretaris beliau. tuh. Ini jabatannya banyak. Ini saya mau nanya nih sama Pak Agus nih. Bagaimana Pak Agus menyikapi konflik Sudan dan Sudan Selatan? Dilihat dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oh, nyambung. Gering-gering sedut ini kalau Pak Haji nanya. Aduh. Aduh. Sudan pemirsa. Aduh. Kan Palestina. Wakil Menteri Pertahanan kalau aja tahu gitu maksudnya. Ya, jadi gini, yang tadi bercanda Pak Agus.
Ya, nggak usah dicari jawabannya, saya juga nggak tahu. Jadi di Aqidatul Awam itu yang dipelajari apa aja Pak Agus? Selama ini kita kan kayak saya tuh di Riyatul Hoyer juga nggak ikut, sama Pak Muammar tuh di Aqidatul Awam juga nggak ikut. Kalau Pak Muammar kan sama saya JP alirannya ya, Pak Muammar jamaah Persija, saya jamaah Persib. Jadi kita belum tahu ya, belum seiring lah gitu. Ya, yang dipelajari Sama itu JP juga saya. apa tuh? Persis. Ya Persis Solo ya. Persis Solo. Jadi yang dipelajari di Aqidatul Awam tuh apa aja nih Pak Gus? Saya nih. Iya. Izin Pak Haji ya. Mungkin seperti metode yang diajarkan di Iya, maksudnya pengajian yang itu diajarkan seperti itu apa aja? Fikih misalkan atau Ya, apa? Kalau munakahat kan udah nggak mungkin ya. Iya dong, nggak mungkin dong kalau belajar munakahat ya. Itu gimana sih? Jadi itu kalau untuk pengajian sendiri sih pembukaan jelas zikir. Zikir, kemudian ngaji Al-Qur'an. Ngaji Al-Qur'an. Satu orang baca 2 ayat plus terjemah. Setelah itu nanti sudah semua keliling semua sudah selesai, Pak Haji baru tafsir. Oh, tafsir. Tajwid Tafsir. juga mungkin kalian. Tajwid ya, tapi mungkin porsinya lebih sedikit Pak Haji ya. Nah, karena memang diarahkan untuk Pak Haji untuk masalah tahsin itu untuk privat. Oh, Biar iya. lancar, karena ya kalau nyari pintar udah susah Kang, usia segini ya kan. Ya. Susah. Yang penting kita paham, zikir, terus ngaji itu Al-Qur'an 2 ayat. Nanti Pak Haji tafsirnya, nah di sela-sela penjelasan tafsir itu kalau ada pertanyaan baru kita tanya. Apa aja mengenai iya. fikih, ya akidah, ya semua dah mengenai agama. Kadang hal-hal umum juga, namanya Pak Haji juga multi talent, pengetahuannya banyak. Iya. Iya. Mau medis, mau apa tuh, paham semua. Termasuk Vespa juga beliau tahu. Tahu juga. Iya. Kan. Yang tahun berapa gitu. Iya. Kayaknya Pak Haji dulu seneng nonton film Lupus deh. Iya. Tapi bukan pakai permen karet kan. Jadi gitu Bang. Iya. Jadi berarti kalau gitu saling ngisi ya di Ambar itu, kayak Riyatul Hoyer tahu saya itu fokusnya ke Tahsin. tahsinnya, apa namanya, perbaikan bacaannya, di Al-Awam ke tafsirnya gitu ya, saling melengkapi. Sejauh ini ada yang pernah nggak naik kelas Pak di kelas? Atau nggak ada sistem naik kelas atau nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Kita mah yang penting perbaikan akhlak Pak Haji ya. Perbaikan akhlak, penting hati diisi zikir biar hati bersih gitu aja kan. Jadi ya mungkin sama seperti pengajian lainnya, seleksi alam lah ya, ada yang masuk, ada yang keluar gitu ya. Seperti biasa. Ya kalau saya sih alhamdulillah. Makanya dengan ada Pak Haji, kalau dulu nih tiap Pak Haji berangkat ke masjid, saya nongkrong di depan, saya lewat, Pak Haji lewat atas, ya Pak Haji. Kalau sekarang alhamdulillah. Sebelum Pak Haji mau ke masjid, saya udah lari duluan masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Masjid Ke masjid sebenarnya. Saya kirain mau duluan. Iya. Pas sebelum Pak Haji lewat saya duluan. Iya. Sampai saya hafal itu. Itu saya hafal. Pasti Pak Haji mau lewat. Iya. Berarti Pak Agus udah tahu momen ya. Sekarang udah tahu momennya lah gitu. Udah tahu Kayaknya momen. bentar lagi mau lewat, masuk ah. Iya. Sampai saya tuh mempelajari suara motornya Pak Haji. Sampai sedetail itu ya. Karena kebetulan kan rumahnya kan kelihatan juga ya dari mana Mas Agus ya. Masuk dulu lari udah. Ada malu gitu. dan Kalau terjawab, waktunya sholat kita nggak ke masjid tuh malu. Udah terjawab? Udah terjawab tadi, udah terjawab. Berarti metodenya ya gitulah. Kurang lebih sama sih Sama, sebenarnya kan. sama. Ya. Sebagai dan majelis itu apa namanya? Sebenarnya sebagai syiar juga Pak Haji. Iya. Sebagai syiar agama gitu. Bagaimana kita istilahnya bisa belajar bareng, kalau kata orang Sunda ngalap ilmu bareng gitu. Iya. Kang ada yang mau tidak ditanyakan lagi? Pertanyaan masih banyak. Cuman tepi jurang semua. Saya ngeri nanyanya ini. Ini nanti tuh di akhir season Pak Haji akan ada pertanyaan dari audiens nih. Ya, tolong ya audiens siapkan pertanyaan yang sangat tidak masuk akal ya. Oke, itu inilah. Jadi audiens ini itu yang tadi itu tetangga pada ngumpul gitu kan. Ya apa rame-rame udah pada nongkrong di situ. Makanya berisik dari tadi Pak. Mohon dimaklum ya. KPK doang ini. 200 orang mah ada. Iya, Ada makanya. orang mah. Aduh, ini tuh pimpinannya itu yang dia pimpinannya. Nih selain pengajian rutin, Mbak Ji, selain pengajian yang udah dibahas tadi Mas Agus ya metodenya itu, program apa aja nih yang pernah dilakukan dan akan dilakukan ke depan? Maksudnya mungkin nggak ada metode lain dari seperti yang sekarang diajarkan gitu?
apa itu misalkan kalau istilahnya pengembangan lah gitu. Pengembangan dari metode yang sekarang ada nggak gitu? Iya. Ya, alhamdulillah ya. Kita sebetulnya yang tadi disampaikan Pak Agus itu metode baca Quran kemudian kita tafsir, tadabbur itu sudah selesai itu. Oh ya, sudah programnya udah hatam lah ya. Kita setelah 9 tahun. Ya, betul. Itu jadi alhamdulillah Bapak-bapak istiqomah selama 9 tahun tuh menuntaskan dari Fatihah sampai Anas. Anas ya. Nah, kemudian selama 9 tahun itu ya kita belajar sedikit demi sedikit. Nah, untuk ke depan ini di Al-Awam ini alhamdulillah kita sudah mulai di setiap pekannya bergantian tema pengajian. Jadi diawali dengan zikir, di pekan pertama kita mengaji khusus topik akidah. Kemudian di pekan kedua setelah zikir kita topiknya fikih. Kemudian yang ketiga kita fokus kajiannya tentang zikir. Dan pekan terakhir alhamdulillah kita isi dengan tasawuf lah. Tasawuf ya, udah ke tasawuf. Nah, yang kita baru dasar Kang. Akidah aja rujukannya kita baru di Aqidatul Awam, Qatrul Ghais gitu. Pasti banyak yang tahu lah itu. Qatrul Ghais. Kemudian penjelasannya dari sana sini lah. Kemudian fikihnya ya kita di Kasifah itu saja atau Safinatun Najah ini. Safinatun Najah. Kemudian di zikirnya kita sedang mulai kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi Al-Adhkar. Padahal kita juga nggak ngerti sebenarnya. Kalau Nawawi ya, Imam Nawawi. Nah, untuk kitab tasawuf apa itu ya? Saya juga nggak tahu. Iya. Untuk tasawufnya ya kita dimulai dari kitab tipis lah. Jadi buku-buku yang tipis di ini saya sih berpikir ini hanya sebagai wasilah ya, barangkali melalui apa yang saya sampaikan kan soal kepahaman dan itu kan urusan Allah kan. Iya, betul Pak Haji, betul. Si murid ini bisa paham kemudian mengaplikasikan itu urusan Allah itu. Ya, yang jelas kita hanya ikhtiar lah. Betul, kita menyampaikan saja. Nah itu Kang. Kemudian kegiatan sosialnya kita pernah santunan ya? Pernah satunya. Santunan anak yatim. Anak yatim. Santunan anak yatim kita pernah lakukan. Janda-janda tua nggak Pak Haji? Kemudian Jodoh muda. Tahu aja kalau itu mah. Kacau di KM1. Riko sekarang mulutnya ya. Tahu heran nggak bisa direm. Alhamdulillah berarti Iya. udah Betul. maksudnya udah Kurban seluas juga itulah ada jangkauannya lah, ya ada. alhamdulillah lah. Kegiatan kurban. Iya. Nah, saya juga mau disclaimer nih Kang. Mumpung ingat, Oh mumpung iya ingat. siap. Jadi ini ada yang suka tanya ya, ada yang suka tanya soal penyebutan saya pemanggilan dengan Pak Haji gitu ya. Iya. Nah, alhamdulillah di 2013 memang saya pernah berangkat haji gitu 2013. Tapi sebetulnya tidak ada keinginan untuk dipanggil itu. Nah, di awal-awal saya sih sering dipanggilnya Ustadz terus, bagus. Oh iya. Panggilnya Pak Ustadz. Saya tuh ngerasa berat, Kang. Oh, nggak sabar. Ngerasa berat dipanggil Ustadz deh, karena ya belum seperti Ustadz gitu. Kalau orang Ngerasa besar berat. itu merasa tidak besar, Pak. Kemudian Ilmu padi Kang. Ilmu padi. Makin merunduk, Iya. makin pulen. Ilmu padi. Menyala abangku. Nah, begitu pulang haji, bapak-bapak ada yang manggil Pak Haji. Nah, saya bilang kalau dipanggil Pak Haji nggak masalah lah. Bagi saya ringan gitu, karena siapapun orang bisa berangkat haji, nggak perlu paham agama. Nggak perlu jualan bubur juga Pak Haji kalau Nggak naik haji. perlu. Iya. Bisa dipanggil haji. Iya. Tapi kalau udah dipanggil Ustadz berat gitu. Iya. Berat. Itu gara-gara ada sinetron itu. Yang naik haji dianggapnya tukang bubur semua. Tukang bubur kan? semua, Iya. oh, iya. Iya. Pasti tukang bubur nih katanya. Gitu. Kebetulan syutingnya deket kan, langsung aja satronnya di situ. Gitu kan kira-kira. Ya, jadi itu satu disclaimer dari Pak Haji. Iya, Ya. iya. Cuman kan kalau misalkan kita rujuk ke artinya benar nggak sih Ustadz itu apa namanya, guru ya? Iya, betul. Guru, pengajar gitulah, orang yang Iya. yang lebih tahu lah gitu ya. Iya, betul. Betul. Ustadz itu guru, secara bahasa Ustadz itu guru gitu. Tapi kalau secara pemahaman dari santri ya Ustadz itu bukan sekedar guru Ya, gitu. karena gini, yang saya tahu sih emang Kang Ang nih, maksudnya yang bukan paradigma ya, mindset lah ya, mindset kita tuh kalau udah ngomong ustadz itu pemirsa, misalnya ustadz itu dalam gambaran kita beliau tuh
istilahnya udah perfect lah di ininya ya Pak Haji ya, di Secara bidang agamanya keilmuan lah, lah. secara keilmuannya lah gitu. Udah tawadu, istilahnya udah bener-bener, dan Pak Haji ini mungkin merasa, oh saya belum nyampe di situ, padahal kalau kata saya lebih dari itu sih sebenarnya gitu. Cuman ya itulah orang besar itu, itu kata Kang tadi, ilmu Orang padi besar lah. tuh makanya banyak. Ya, makanya besar. Nambah lagi. orang hebat ya. Saya ralat pemirsa, orang hebat lah. Kalau nggak gini, orang berilmu lah. Orang berilmu itu akan selalu merasa dirinya Bodoh. dirinya ya bodoh sih enggak, maksudnya akan selalu merasa dirinya kurang gitu. Jadi gitu. Makanya dia akan terus belajar, dan itu yang barusan tersirat di pikiran saya tentang penjelasan beliau. Tapi nggak apa-apa kalau saya mau nyebutnya malah Ustadz Haji. Kalau kata ini Kang, kalau kata Pak Romi, ya. Pak Romi siapa? Guru fisika saya di SMP. Oh iya. Pengen banget ditanya itu sebenarnya, Pak Romi siapa gitu. TikTokannya enak tuh udah aja. Jadi kata Pak Romi gini dulu tuh bilang, kalau orang pinter tuh makin banyak belajar, makin banyak yang nggak tahu. Oh iya. Gitu. Itu yang Itu namanya cirinya orang pinter. Ya. Makin banyak belajar, makin banyak dia yang tidak tahu, bukan makin banyak yang dia Banyak yang tahu. tahu ya. Karena Iya. ilmu itu kalau udah kebuka, ternyata di depan tuh masih banyak yang Banyak belum kita ranting. ketahui gitu. Itu yang namanya nggak ada ilmu pamungkas. Iya, nggak ada ilmu. Oke, itu tadi pertanyaan saya. Mudah-mudahan pemirsa semuanya merasa tidak terjawab ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Haji nih. Ya, siap. Mungkin ini mewakili dari pemirsa juga yang ingin gitu gabung ke majelis Aqidatul Awam. Iya. Sebenarnya pas dengan namanya nih, awam, seperti saya nih, misalkan saya ini sebagai orang awam gitu. Jadi kadang-kadang gini, bukan ada kata-kata, ada perasaan lah. Ada perasaan bahwa ini pengajian kayaknya nih udah gede gitu kan. Maksudnya pas saya masuk itu takutnya ada gap gitu. Jadi contoh saya nih pemula, kasarnya alif bingkangnya tak apa gitu nya, nggak tahu apa makhraj segala macam lah gitu. Kalau misalkan saya mau masuk ke situ, apa namanya, kiatnya gimana? Bisa nggak saya masuk nih sebagai orang awam gitu ke pengajian Pak Haji gitu, biar saya nggak minder gitu. Ya, ya Kang. Jadi Majelis Al-Awam itu terbuka, Kang. Majelis Al-Awam itu terbuka sedari awal sampai dengan sekarang. Apalagi sekarang sebetulnya kita lebih kepada kajian tema. Jadi tema. tidak lagi fokus kepada bacaan Quran. Oh, karena tidak. itu sudah selesai yang tadi. Itu sebenarnya ya sudah selesai, betul, sudah selesai. Dan saya sangat terbuka siapapun bapak-bapak yang mau gabung ke Majelis Al-Awam setiap malam Senin. Setiap malam Senin ya. Setiap Jam malam berapa? Senin Ba'da Isya kita. Ba'da Isya udah mulai, kita zikir sebentar. Punten, maaf, pengajiannya di mana kalau boleh tahu? Kita sementara ini netap di Saung 4 Derajat. Oh, di Saung 4 Derajat di Blok A ya. Blok A. Nah, buat A5. bapak-bapak pemirsa nih yang belum tahu tempat pengajiannya Pak Haji Arif nih, Al-Awam tuh ada di Ini Blok alamat A. lengkapnya Kang, ada di sini Kang. Oh, Ya, iya. ini nanti ada itunya, mapnya di sini. Iya, ada mapnya di Iya. sini. Tungguin aja. Nah, Ya, jadi Senin. jadi tidak usah minder. Sekarang karena memang dasar kita semuanya tanya jawab, ngobrol-ngobrol ya seputar hal-hal yang dasar. Ya, lebih ke sharing lah. Betul, sharing. Tentang kehidupan sehari-hari ya. Betul, Gitu. baik dari akidahnya, Ya. di soal ibadahnya, Ya. kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya nih, saya belum bisa ngaji gitu. Tapi bisa kan, maksudnya Bisa. saya mau ngaji di Pak Haji Arif. Iya, bisa. Terlepas sekarang lagi programnya tuh lagi program yang tadi itu majelis yang mendengarkan gitu kan, tausiah, ceramah segala macam gitu. Tapi kan saya sebagai orang yang belum bisa ngaji gitu, saya mau belajar ngaji ke Pak Haji gitu, bisa. Mungkin nanti Bisa, silahkan kan. ada waktu khusus apa gimana kalau kayak gitu? Enggak, kalau mau ngaji baca di malam Senin sepertinya nggak ada waktunya, karena di malam Senin khusus itu, buat ini, buat khusus majelis ini lah lah, gitu, majelis ya. bareng-bareng. Mau yang bisa ngaji, nggak bisa ngaji, mau gabung di malam Senin silahkan. Ya, online terbuka lah ya. Ya. Ya, mungkin itu pertanyaan dari pemirsa tadi.
mudah-mudahan udah terjawab. Jadi beliau nih enggak gitu. Emang dari awal juga majelis ini dibentuk ya buat orang kayak saya lah, buat orang awam gitu. Orang awam. Karena Jadi tidak ada sistem Ranking. pembukaan pendaftaran tahun ajaran baru nggak ada kan? PPDB. Iya, Gedung, ini gedung. kapanpun boleh masuk nggak kan? ada online juga. Nggak Ya, ada, nggak ada online juga ya. Iya. Nggak harus ngisi Google Form gitu. Nggak ada. Harus langsung daftar. Nanti Akang kalau masuk Kang nggak bakalan dipisahin sama senior, nggak bakalan Kang. Oh, Nggak nggak bakalan. Apalagi kena ospek dikit-dikit Iya. lah. Kena bully. Paling yang ngospek saya tahu orangnya. Oh, tahu ya? Tahu orang-orangnya tahu yang ngospek. Nggak bakal dikucilin Kang. Oh, Kalau Kang pendukung MU pasti dipisahin, dikucilin. Oh iya, pendukung MU itu khusus pendukung MU ya. Ya itu pemirsa mudah-mudahan terjawab ya. Buat yang mau gabung silakan, monggo datang pengajiannya setiap malam Senin ya Pak. Iya, Haji? Senin. Setiap malam Senin Ba'da Isya di alamat yang tadi itu langsung aja datang ke situ. Sini. Pak Haji Kelihatan nih. sangat welcome dan juga majelisnya juga membuka pintu selebar-lebarnya gitu. Iya. Pak. Iya. Mungkin untuk kelanjutannya dari Ya, Mas Agus dulu, ada yang mau ditambahkan? aduh. Saya udah mau ngomong. Pak dulu Mas ya. Udah, lebih Mas dikit, Agus, lebih ada dikit. yang mau ditambahkan? Ya jelas kalau mau masuk sih lebih ke ini ya, apa namanya? Bukan aku nakutin bukan, tapi Iya, memang harus kuat mental. Dalam arti Oh iya. hati harus terbuka Mental. dulu. Harus kuat mental. Oh. Karena yang diajarkan Pak Haji ketika ada ayat-ayat atau dalil atau hadis tentang keburukan, Ya. itu kita nggak boleh begini, Oh iya. harus begini. Iya. Kayak kita sendiri. Jadi kalau ada sifat-sifat buruk di diri kita, ya harus kita tunjukin, bukan tunjukin ke orang lain. Oh iya. Itu yang diajarkan, alhamdulillah diajarkan sama Pak Haji, kita semua itu belajar dari situ. Akhirnya sekarang kalau dulu kan mungkin pada inilah ya, kalau kita terjemah dari Al-Qur'an tentang ayat-ayat keburukan, maksudnya misalkan Iya. apa namanya, yang serakah, yang suka emosian, pelit, itu kita ono nih kan Iya. gitu. Iya, betul. Itu nggak boleh, harus Iya, iya. diri Oh, kita. ini. Makanya harus Berarti dari hatinya dulu. terbuka. baliknya ke muhasabah lah ya. Ya, Lebih ke muhasabah. biar lebih diri. gampang masuknya juga. Jadi ayat Gitu itu aja, dibaca bukan untuk orang. Bukan Iya, orang untuk kita. Jadi Hmm. ya kalau kayak gitu nanti kita bacanya ada baiknya pakai cermin kan. Iya kan? Kita baca sambil bercermin. Iya, iya, Ini iya. buat kamu nih gitu. Ah, kan. iya, Buat betul. kamu nih, buat kamu tuh balik lagi balik ke ke sini. kita. Hmm. Nah, sekarang Ya. Gedean Pak Ang. Ya, makasih bagus. Kohos baru. Gus baru. Ya, gini Pak Haji. Tahun 2010 apa 2011 itu kan ketika saya ke Ambar itu mungkin Akhidatul Abu itu udah terbentuk ya, mungkin nggak lama dari itu. Masjid juga ada pengajian juga. Kemudian sekarang bertambah lagi hampir tiap blok ada pengajian. Nah, pertanyaan saya itu gini Pak Haji. Posisi Akhidatul Awam atau pengajian kantong-kantong pengajian pada umumnya lah di Ambar terhadap posisi DKM itu seperti apa? Posisi masjid itu. Sinerginya itu seperti apa? Maksudnya gini, kalau saya insya Allah sudah paham gitu ya, tapi mewakili para netizen nih. Jadi Benar. porsi dakwah DKM, porsi dakwah kantong-kantong pengajian itu sinerginya seperti apa Pak Haji? Iya. Jadi gini Kang Ang, Hmm. semua orang pasti tahu lah yang giat di dunia dakwah ya. Sebetulnya saya langsung buka aja nih di sini nih, di Sintrom nih ya, biar warga Ambar juga jelas bahwa semua kantong pengajian yang ada di Ambar itu adalah hasil dari pemikiran kita di masjid. Ya. Jadi kita ini dari awal, waktu itu saya ada Ustadz Subhan, kemudian ada Ustadz Andi, ada Ustadz Muhammad gitu ya. Ada Haji Mul waktu itu saya kenal, kemudian ada beberapa. Nah, kemudian kita ini sebetulnya fokusnya mau mendirikan masjid dan mau menjadikan masjid ini sebagai pusat, kalau besarnya sih bahasanya pusat peradaban. Pusat Ya, peradaban. nah, ini bahasa besarnya lah gitu ya. Ya minimal Joko paling Karyan tidak, lah ya. paling tidak buat di Ambar. Iya, iya. Jadi dari masjid itulah kita berbicara, merumuskan. Dan saya waktu itu mengajukan kepada para ustadz itu, saya bilang kita harus turun menjemput bola. Turun gunung lah Betul, kasarnya kita gitu ya. harus turun, kita harus ngobrol dengan masyarakat, dengan bapak-bapak dan seterusnya. Apapun bentuknya itu. Dan alhamdulillah saya rada sedikit biasa begadang, Kang. Jadi kalau ngobrol itu bisa sampai malam. Iya, Ngobrol bisa sampai malam, Alhamdulillah. sampai alhamdulillah rada terbiasa lah Iya, dengan iya. begadang. Nah, kemudian dari situlah kita
inisiasi untuk mendirikan kantong-kantong pengajian. Oh. Tujuannya cuma satu, adalah memakmurkan masjid. Masjid. Ya. Jadi kantong-kantong pengajian adalah wujud gerak dakwah masjid kepada masyarakat. Bagaimana si warga ini memang kita jemput bola, kita ajak ngobrol, dan kita akan tarik ke masjid. Oh, Kita iya. serukan mereka untuk ke masjid. Nah, itu pola sebetulnya, Iya. pola yang dilaksanakan di masjid ini. Sehingga di setiap kantong pengajian bisa kita lihat benang merahnya adalah bagaimana cara mengajak kita semua untuk meramaikan masjid. Meramaikan masjid. Itu tujuan Memakmurkan utama, masjid, ya. memakmurkan masjid. Jadi kira-kira sinerginya jelas lah Iya, ya, iya. terlihat lah gitu antar. Berarti kantong-kantong pengajian itu sebagai bentuk nyata gitu kan, Ya. wujud nyata dari bentuk dari Dakwahnya masjid dakwahnya sebenarnya. masjid untuk bukan meraup, untuk merangkul gitu kan Betul. jemaah-jemaah yang masih berada di luar biar Betul. terfokus dan untuk meramaikan masjid gitu. Iya. Iya. Tapi memang benar Kang, Pak Ang. Ya. Terbukti di awal-awal Al-Awam itu memang Pak Haji mendirikan, tapi di backup sama Ustaz Muhammad. Oh Nah, Ustaz Muhammad itu kan juga urus DKM juga. Iya. Jadi dulu kan Pak Haji masih dinasnya di Jakarta kan. Iya. Kadang minggu masih masuk. Nah, ketika Pak Haji Berhalangan. berhalangan itu Ustaz Muhammad backup, yang isi di ya. Al-Awam. Itu Ustaz Muhammad. Makanya Pak Haji Arif DKM, Ustaz Muhammad juga DKM dulu. Nah, yang disampaikan Pak Haji tadi ya betul salah satunya. Ya alhamdulillah dari pengurus DKM situ mau turun. Jadi poin pentingnya tuh adalah usaha dari masjid untuk jemput bola ya. Iya. Jadi tidak nunggu jamaah supaya datang Datang. dulu baru Iya. ngaji, Iya. tapi jemput bola ya. Ya seperti Pak Haji kan tadi cerita kuat di begadangnya. Begadangnya. Nah, berarti mungkin yang banyak dari Nongkrong. masyarakat yang suka nongkrong banyak Iya. pertanyaan bisa Iya. tersalurkan. Awal-awalnya dari sharing. Iya. Ya jamaahnya tukang ngopi kan? Iya. Iya. Berarti salah kalau iya. Kalau bisa saya tarik runut ke belakang seperti dulu tuh kalau dulu kan lebih mengajak masuk Islam kan. Kalau Iya. kayak Sunan-Sunan, Betul. Kalijaga, Kalau Wali zaman Songo dulu gitu kan. betul. Kalau dulu tuh sarananya macam-macam, ada yang pakai Hmm. bonang, ada yang Iya. pakai wayang gitu kan. Betul, Nah, berarti betul. kan Pak Haji nih kebetulan beliau dikuatkan di begadangnya gitu. Iya. Jadi masuk ke tongkrongan-tongkrongan KPK gitu kan. Iya. Kelompok pencari kopi pemirsa Iya, maksudnya kira-kira KPK gitu. tuh. Kayak Untuk- Ustadz Muhammad kan dia jemput bolanya lewat musik sama lewat bola. bola, Iya, iya. jemput bola bener-bener main bola. Iya. Ada yang ikut ngaji ke Ustadz Muhammad. Itu istilahnya gini, wah ini keren Ustadz katanya. Main bola bisa, nyanyi dangdut bisa katanya. Oh iya. Bisa Ada tahu yang orangnya. tahu orangnya ya. CS. Akhirnya masuk majelisnya. Akhirnya ya. masuk majelisnya. Nah, itu berarti sebagai sarana itu yang seperti Iya. saya bilang tadi kan ada macam-macam sarana buat bikin orang tertarik gitu. Iya. Iya. Salah satunya mungkin ya Pak Haji dengan beliau yang sering masuk ke tongkrongan KPK itu kelompok pencari kopi, dari disitulah mulai terjadinya awal interaksi kan, Iya. sharing dari ini, oh ternyata tertarik, barulah Iya. masuk. Kang Riki kan kalau zaman dulu para wali dan sebagainya. Ya kita mah cuman remahan Cuman rengginang. Rengginang. Tongguan kan. Iya. Kita mah cuma pinggiran kutil lagi. Jadi kita mah cuman ya kecil paling Udah tidak pinggiran kutil lagi pinggirannya. paling tidak ada sedikit polanya Iya. kita Iya. duplikasi kemudian kita modifikasi gitu Iya, aja sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Iya, Pak Haji. betul. Oke, mudah-mudahan Kang Aang tadi terjawab dan juga pemirsa puas. Nih, untuk selanjutnya nih, nggak apa-apa nih, saya tanya lagi ya Mas Agus ya, Pak Haji. Iya. Gini, sekarang tuh kan mulai dari awal udah dijelasin nih terbentuk segala macam bla bla sampai ke sinergi antara DKM sama majelis. Perkembangannya nih sekarang yang Pak Haji lihat di mata Pak Haji sama Mas Agus nih, perkembangan perkembangan keagamaan di masyarakat nih sekarang tuh menurut Pak Haji nih sama Mas Agus seperti apa? Seperti apa? Apa sudah sesuai ekspektasi kah dari Iya. awal? Apa istilahnya? Oh ternyata ini masih ada yang kurang apa? Seperti apa? Iya. Bagus. Mau duluan. Pak Haji dulu. Pak Haji dulu. Iya. Nggak mau Jadi jadi murid yang durhaka katanya. Iya. Ya. Dahului. kalau dalam pengamatan saya gitu ya, alhamdulillah kita ya bersyukur kepada Allah ya.
semua tidak ada target dan ini bukan menjadi bagian dari target karena semua kan Allah yang menentukan. Ya mau siang malam kita ngaji dakwah dan sebagainya, ya para nabi kan kita bisa lihat jejaknya. Siang malam dakwah pengikutnya cuma 10-12 orang dan seterusnya. Ini bagian dari sejarah dan khususnya di Ambar, alhamdulillah nih. Kalau dalam pengamatan saya masjid makmur, pengamatan saya ya. Alhamdulillah shop jamaah itu bertambah dan konsisten di konsisten waktu-waktu. cuma 2 baris maksudnya Konsisten penuh lah di ruangan utama paling tidak. Apalagi kalau maghrib kan gitu, maghrib isya. Dan kita tahu dan semuanya kan orang pekerja di Ambar itu. Orang pekerja yang kesehariannya kerja sibuk, pulang malam dan seterusnya. Tapi alhamdulillah subuh juga banyak gitu ya. Dan ini salah satu indikator menurut saya luar biasa. Kemudian juga eksistensi majelis-majelis itu sendiri saya lihat di awal masih ada. Kemudian Rihlatul Khair, ada Tibil Qulub, ada Baitul Najah. Alhamdulillah konsisten dan jamaahnya ada terus gitu. Setiap ngaji tuh ada terus banyak gitu. Walaupun ada sebagian yang datang cuma mau ngopi doang sebenarnya. Iya, pokoknya innamal a'malu binniyat lah. Dia niatnya ngopi dapat ngopi lah. Gitu. Nah, jadi alhamdulillah dalam pandangan saya progresnya jelas tampak. Kalau dibilang cukup atau tidak ya jelas kita tidak ada kata berhenti di dalam dakwah gitu kan. Kalau bahasanya para mujahid dakwah Kang, berhentinya kita berdakwah adalah ketika kaki kanan masuk pintu surga. Gitu kan bahasanya kan luar biasa kan. Merinding saya. Kaki kanan masuk pintu surga. Paling kalau ikut ngaji Kang, waduh. Bukan merinding lagi, kepala ngebul. Alhamdulillah berarti itu dari kacamata Pak Haji ini beliau sudah menyampaikan bahwa alhamdulillah prospeknya sejauh ini ya cukup lumayan signifikan dari dan juga konsistensinya itu terjaga lah gitu. Mungkin itu dari hasil termasuk kantong atau pengajian kerja keras beliau-beliau ini yang istilahnya rela mengorbankan tenaga, waktu gitu kan, pikiran dan juga ilmu buat disumbangkan sama beliau ini buat kemakmuran umat. Sebetulnya ini Kang, satu lagi indikatornya bukan dari hasil kita doang, dari peran bapak-bapak nih yang pengurus pengurus kewargaan, sehingga bisa klop dengan apa yang kita targetkan, membentuk bi'ah itu lingkungan, membentuk satu lingkungan yang yang islami yang atau sesuai dengan ajaran betul Islam gitu yang islami atau yang menerapkan lah paling tidak nilai-nilai keislaman. Dan alhamdulillah saya bisa melihat alhamdulillah subhanallah ya ibu-ibu ya pada dari sisi pakaian sudah mulai rapi semua, sudah hijab, bapak-bapaknya juga luar biasa. Dan ini anugerah. Bapak-bapaknya nggak berhijab. Enggak. Biasa gitu. Ini anugerah Kang. Anugerah. Dan selama berapa belas tahun sekarang alhamdulillah tidak ada konflik yang luar biasa di Ambal. Konflik antar tetangga, alhamdulillah dan ini anugerah. Dan perlu disadari kalau seandainya Allah mau disusupkan bara pertengkaran di antara kita, gampang dan itu banyak terjadi. Saling bertengkar satu sama lain kan gitu. Dan tugas kita nih sebenarnya yaitu salah satu tanggung jawab sebagai pendakwah itu beratnya tuh di situ pemirsa. Jadi beratnya itu bagaimana agar yaitu tadi yang seperti Pak Haji utarakan gitu, bagaimana itu jangan sampai terjadi gitu, kurang lebih gitu betul. Ya alhamdulillah. Kalau itu dari pandangan Pak Haji nih, nah sekarang dari pandangan Mas Agus. Kalau saya sih karena ya mungkin sama kali sama Pak Ang ya, kebetulan kan sama-sama aktif juga di kepengurusan, apalagi kepengurusan DKM. Makin kesini alhamdulillah banyak amunisi Kang. Teman-teman, nah itu yang mereka itu dari kantong-kantong dari majelis-majelis ini. Mau dari Al-Awam, Arikhlah, dari Baitul Najah, dari Tibil Qulub, itu di kepengurusan DKM, apalagi di kegiatan keagamaan, kepanitiaan tuh, ya alhamdulillah makin banyak teman lagi kan. Jadi lebih berwarna, banyak berdatangan murid-murid berdatangan, ya. Kalau saya salah satu indikator berhasil tidaknya dari situ salah satunya.
nambah apa Nambah, alhamdulillah kita kerja juga makin enak. Apalagi mayoritas juga tukang begadang, tukang ngopi. Iya, tukang ngopi. Jadi nggak kaku deh Betul, mesin. betul. Jadi di DKM itu banyak fraksi, Kang. Ada, nah kalau dari kantor pengajian tuh fraksi utusan golongan sebenarnya. Iya. Yang belum ada tuh fraksi ABRI, Kang. Jadi di DKM belum ada itu. Belum ada, Oh sekarang iya, belum ada. cuma di ya. kepanitiaan doang ya? Iya, Ya. fraksi ABRI belum Di ada. kepanitiaan belum. Kalau fraksi utusan golongan ada. Nah, kebetulan ini ada Pansus-pansus doang ada. ada Pak Riko kalau mau di ya kan situ sekjen DKM. Iya, gimana, iya. sok mau kalau mau dibentuk maka silakan nggak dipikirkan udah sekarang. Pansus doang tuh. Iya, pansus. Ya itu Pansus pertanyaan pasti dari saya, alhamdulillah sudah terjawab. Mungkin selanjutnya nih kawas baru mau Ya. Ini Kang, nambahin. tadi Pak Haji menyinggung masalah yang tadi di masjid ya, dakwah di masjid. Alhamdulillah gini Kang, di masjid kita itu urusan kunut tidak kunut 23.11 itu udah selesai Kang. Ya, urusan mazhab gitu udah Iya, selesai lah. itu di masjid lain mungkin masih ada yang Ya, masih ada sibuk di yang situ sibuk gitu. dengan Nah, bergelut dengan itu. ya Sebenarnya yang salah nggak yang sholat kan? itu tidak lepas dari moto masjid Oh, yang ada di kita. Nah, motonya apa? ini kita tanyakan ke Pak Haji karena Pak Oh. Haji termasuk salah satu pendiri. Ya, pendiri. Kenapa masjid kita tuh bisa sampai seperti ini? Ya. Dalam Kalau- arti kalau salah sekarang juga ketua Dewan Suro ya? ya anggota Majelis Syuro. Ketua Jadi Majelis Suro. kunut gak ribut Ya. gitu. 11, 23 gak 23. ribut gitu. Nah, itu dari moto itu. Nah, ini masyarakat Ambar yang belum tahu harus tahu nih Kang. Ya. Kenapa bisa sampai serukun itu di masjid Karena kita. setahu saya tuh masalah mazhab itu emang rada sensitif. Rada Kalau- sensitif kalau Kang gua bilang. gitu. Jadi di kita udah selesai tuh masalah Kita itu. alhamdulillah, kita di Alhamdulillah. Ambar udah nggak ada. Makanya kita sempat bikin podcast ini karena yang kayak gitu udah beres Kang. Ya, betul. Sebenarnya saya dari kemarin mau nyinggung ke sana, takutnya malah ini, tapi Ya, kalau- udah kalau selesai udah masalah ya itu. Alhamdulillah Kang, alhamdulillah. Tuh, jadi masjid kita tuh mau dibilang masjid Muhammadiyah juga bukan, Iya. masjid NU juga NU juga bukan bukan, gitu. campuran lah. Ya, semua golongan lah masjid kita mah. Nah, Ya. ini kita tanya Pak Haji nih, Hmm. yang tahu riwayatnya nih. Iya, iya. Seperti apa Pak Haji? Itu moto masjid kita tuh apa nih Pak Haji? Ya, Silakan. Pak. ya. Jadi gini, Kang ya, dari bapak-bapak semua, bahwa alhamdulillah ini saya dipertemukan dengan orang-orang soleh, orang-orang hebat di Ambar ya, para ustadz yang ada waktu itu ya, ada Ustadz Subhan, Ustadz Andi, kemudian Ustadz Muhammad dan sebagainya lah di awal-awal pertemuan itu. Dan di awalnya juga saya menyamakan persepsi dulu Kang. Saya menyamakan persepsi dengan mereka itu karena apa? Karena kita mau bangun masjid, ini masjid kita mau seperti apa bentuknya. Iya. Ya, arahnya mau kemana lah Betul. kan? Dan alhamdulillah kita termotivasi dengan satu kalimat semuanya itu. Ada kalimat yang bagus, apa namanya? Nata'awan fima natafakna wa natasama fima makhtalafna. Kita akan saling mendukung, support dengan apa yang kita sepakati bersama, dan kita akan sangat mentoleransi dengan apa yang menjadi perbedaan di antara kita. Nah dari situ kita ngobrol-ngobrol, mulai dari waktu itu apa namanya taraweh, taraweh mau berapa rakaat. Gitu. Oh iya, kita sempat sempat dibahas dulu ya. dibahas di masjid dengan para ustadz, Warga juga. dengan warga juga dibahas. Kemudian kita sepakati akhirnya pola taraweh kita begini, alhamdulillah berjalan. Kemudian terkait dengan kunut subuh tadi, kemudian kita bahas, oh ya kunut subuh seperti apa. Ya kita berargumentasi dengan dalil masing-masing. Saya menyampaikan dan seterusnya. Saya ini ya termasuk orang yang mengamalkan kunut. Itu ketika saya imam pasti kunut kan gitu. Ustaz Muhammad pasti kunut dan seterusnya. Ustaz Jamal juga pasti kunut gitu. Nah kemudian dengan hal-hal yang lain gitu ya, perbedaan-perbedaan kita. Nah sehingga kita bersepakat membuat satu moto. Moto itu waktu itu saya rekomendasikan, dan ini dikutip dari motonya MUI sebetulnya. Jadi kita mengambil dari Majelis Ulama Indonesia. Saat itu kita sempat sowan berkunjung ke MUI. Ke MUI di Bogor pernah, kemudian di Jakarta di DMI juga pernah. Saya pernah. Nah ada satu moto yang sangat bagus dan ini disepakati oleh bersama. Motonya itu cuma 3 Kang. Yang pertama itu bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, dan bertoleransi dalam khilafiyah. Ini motonya. Bersatu dalam akidah artinya kita ini semua muslim. Kita ini orang beriman. Kita Islam yang sama. Akidahnya sama, menyembah Allah, nabinya Rasulullah Muhammad SAW.
Tidak ada yang lain. Maka itu ketika itu sama, tidak ada istilah sesuatu yang bisa memisahkan kita. Iya. Maka kita. Yang kedua adalah berjamaah dalam ibadah. Kata kuncinya kita harus mempertahankan jamaah dan menghilangkan perbedaan khilafiyah. Ya, boleh jadi misalkan menurut saya kunut subuh itu sunnah. Bahkan kalau tidak kunut sesuai mazhab Syafi'i adalah harus sujud sahwi. Gitu. Tapi saya paham ada mazhab yang lain yang menyatakan kunut subuh itu bukan sunnah. Bahkan tidak harus dilakukan Kecuali dalam kunut keadaan subuh. perang doang masalah ya. Enggak, ada beberapa. Ada lah. beberapa. Itu kunut subuh. Nah, ini kita sama-sama memahami itu. Oh, berarti beliau ini memegang ke sana dan seterusnya. Ada sanadnya. Nah, sehingga yang harus kita pertahankan adalah jamaahnya. Karena jamaah ini tidak ada yang berbeda. Kalau kita tanya satu-satu, jamaah itu wajib apa enggak? Pasti semuanya bilang jamaah itu wajib. Ya kalau jamaah wajib berarti yang kita ikat adalah jamaahnya. Kita kesampingkan perbedaan. Ya, kita Betul. prioritaskan jamaahnya, jangan sampai kita ribut jamaahnya kabur. Ya. Kan? Gitu ya. Kita kesampingkan perbedaannya, kita lebih utamakan berjamaah. Jamaahnya. Nah, yang ketiga adalah bertoleransi dalam khilafiyah. Nah, khilafiyah ini kan perbedaan yang sudah ribuan tahun kan. Udah dari zaman para ulama tabi'in. Bahkan malaikat aja khilafiyah berbeda. Itu antara malaikat rahmat sama malaikat azab. Pernah dengar ceritanya? Ada satu orang yang taubat yang membunuh 99 orang. Kemudian meninggal di perjalanan taubatnya. Malaikat azab dan rahmat turun. Berbeda dua. Kata malaikat azab, ini saya yang narik ini. Oh, orang ini maksiat, membunuh banyak orang. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya karena dia dalam perjalanan taubat. Malaikat aja berbeda gitu loh. Yang nggak punya nafsu, yang notabene ya malaikat nggak kerjanya punya cuma nafsu. ibadah lah gitu Cuma ya. ibadah, cuma menuruti perintah Allah. Apalagi kita. Berbeda. Apalagi kita yang nafsunya banyak, pemikirannya banyak, kan gitu. Pasti yang namanya itu niscaya. Maka yang harus kita ikat adalah toleransi. Kalau kita bisa toleransi dengan non Muslim, kenapa nggak toleransi dengan sesama Muslim? Betul. Gitu. Kita nggak usah. Saya di pengajian boleh ditanya ke Pak Agus misalkan, kita sampaikan 4 madhab perbedaan. Semua. Iya, bahkan madhab yang paling baru saya sampaikan. Ini yang Pak ada yang baru. Bahkan madhab yang nyeleneh saya Pak sampaikan. Ini ada pendapat nyeleneh nih. Begini, ini disampaikan. Agar kenapa? Agar masyarakat tuh tahu, oh ternyata ragam pemikiran dalam Islam itu banyak. Dan ini hasanah. Nggak bisa kita paksakan jadi satu. Nah, perbedaan itu sunnah lah ya. Di awal-awal Kang berat ini. Pasti berat. Mau memutuskan satu moto ini di awal berat. Karena banyak sekali bapak-bapak yang datang ke Ambar yang pindah hijrah ini, pindah-pindah kan masing-masing punya ilmu, masing-masing punya guru sendiri, punya pemahaman sendiri. Pertentangannya keras. Pertentangannya keras. Ya di awal-awal ya saya sendiri ya termasuk yang di dalam tanda kutip ya dinistakan lah gitu. Wah, dianggap nggak paham agama lah dan sebagainya gitu. Itu berat di awal. Tidak konsisten, Pak Haji. Tidak konsisten. Ini mazhabnya apa sih orang ini kan gitu. Nah, itu di awal. Di awal. Tapi alhamdulillah sekarang ya anugerah dari Allah kita dipersatukan dalam moto itu gitu. Ya, itu Saya kan. termasuk orang yang menikmati anugerah itu, Pak Haji. Jadi tapi meskipun begitu saya paham kayaknya perjuangannya memang nggak gampang. Nggak segampang itu. Nah, kita sebagai generasi kedua yang kesini itu sudah tinggal menikmati aja gitu. Alhamdulillah ya. Memang yang paling bagus begitu berdiri di atas semua golongan, Pak Haji. Insya Allah mesin itu Penting kita masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, gitu ya. betul. luar biasa tuh. Sudah terjawab? Alhamdulillah nih. Pertanyaan dari sebagian masyarakat sudah terjawab, Kang. Jadi masjid Dengan kita tuh- gamblang baru dengan gamblang. Kita langsung nanya ke ring 1 nih yang sebagai pencetusnya itu. Iya. Ya, pencetus alhamdulillah itu gini, Kang. yang berjuang dulu. Tadi kata Pak Haji kodarulahnya itu dipertemukan dulu itu pas awal Ambar tuh orang-orang berilmu yang punya latar belakang yang beda-beda tapi bersepakat untuk berbeda, Kang. Itu luar biasa jadinya seperti masjid kita ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya nih kita lanjut ke
season pertanyaan audien. Silakan Bapak-bapak audien tolong dipersiapkan mau berapa pertanyaan sekarang? 20 ya. 20 kita pangkas nolnya jadi 2 ya. Cukup 2 aja karena cukup menyita waktu nih, kadang-kadang kan pertanyaannya nggak penting banget. Nggak penting ya. Dan nggak bermutu. Ya, silakan audien yang sudah dirancang dari tadi pertanyaan yang sangat tidak bermanfaat. Bermanfaat. Ya. Ini Ya gitu. krunya Eli Sugigi semua Ya, kan. itu Pak Haji. Jadi di sini tuh ada di mana season pertanyaan dari audien Iya. yang sangat tidak bermanfaat Iya. gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Ya, maka silakan yang mau bertanya siapa? Jauh. Ya. Dari Sumatera. Orang Sumatera. Dari namanya siapa, Pak? Acong Alkatiri. Dari mana, Pak Cong? Bukamba. Oh, dari Pulau Kamba. Silakan, ada yang tidak mau ditanyakan? Buat pertanyaannya buat siapa dulu di Pak Ustaz. Oh, buat Pak Ustadz Haji Arif. Arif. Pembimbing Aqidatul Awam. Awam. Ya, Al-Awam. Tanyanya gini, Pak. Bagus banget pertanyaannya, Pak. Oh, belum ya? Oh, belum. Belum. Kira-kira doang. Oh, kira-kira. Luar biasa. Pertanyaannya luar biasa. Mantap bener. Enggak nyangka lo belum nanya ini. Ya, belum. Masih belum. Belum. Lagi break dulu. Oh, Gimana? Kopi ya. Tujuannya didirikan Aqidatul Awam itu udah tercapai. Apakah ada program buat melanjutkan, seumpamanya kan jamaahnya udah nambah, ada nggak programnya buat menggedein fasilitas masjid gitu, maksudnya dari masing-masing Majelis. pengajiannya gitu. Oh, majelis. Oh iya. Jadi mungkin begini Kang, maksud dari Pak Acong kan biasa kalau nanya kan memang susunan katanya kalau mau kopi cepet dia. Ya. Pak Acong Alkatiri. Tapi saya nangkep Alkatiri. maksudnya. Jadi maksudnya gini Kang, disederhanakan ya. gini, adakah program dari Aqidatul Awam, misalkan kita mesin kita nih kelihatan misalkan keramiknya udah pada ini, program kedepannya itu dari Aqidatul Awam tuh misalkan mengumpulkan dana atau apa yang nantinya disumbangkan ke masjid, gitu maksudnya kan. Oh, gitu. Mungkin. Begitu Nggak Pak Cong? Kurang lebih gitu. Nah, lebih, ya. alhamdulillah kalau dia bilang enggak saya repot ini. Bingung lagi. Ya. Udah saya lempeng-lempeng ini begokin lagi. Ini sebenarnya di antara kemarin episode 1, 2, 3, 4 ini termasuk pertanyaan yang masuk akal. Masuk akal. Iya, biasanya tidak masuk akal semua Tidak pertanyaan masuk audien. Pak Cong kan kalau ngomong kita kadang nggak paham. Karena Oh, keseringan baca buku-buku UI, Oh iya. fotokopi buku politik, baca buku Oh, politik, iya, fotokopi buku iya, ekonomi, baca iya. ekonomi. Cuma kalau di grup, kalau WA-an, kadang nggak ngerti Jadi kita. banyak ilmunya, saking Ilmunya, banyak. iya, banyak. terkumpul Iya. semua. Ya, silakan Pak Haji. Pak Haji ya, ke Pak Ustadz ya? Ya, Itu nasi boknya dimakan dulu. ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa majelis-majelis itu adalah buah dari dakwahnya masjid. Otomatis setiap majelis wajib punya pemikiran untuk membangun masjid. Membangun masjid. Itu setiap majelis itu harus. Ya seperti di Al-Awam, ya senantiasa saya sampaikan setiap program masjid apa itu disampaikan ke semua Jamaah, jamaah ya. untuk mensupport itu. Ya, betul. Untuk mensupport. Soal dia nyumbang berapa kita nggak tahu Ya. itu isi kantongnya gitu. Dan kalau misalkan ada permintaan ngelis pun ya pasti di list. Karena ada yang cuma nyumbang lagu juga, Pak Haji. Karena bentuk sumbangan tuh tidak harus berupa materi kan, ada Betul. juga tenaga, pikiran pikiran ya. dan sebagainya. Saya nggak punya uang, saya nyumbang suara aja. Iya, nyumbang suara. Ya, alhamdulillah kan bapak-bapak juga kan ketika dari sisi tenaga kan banyak juga yang turun Ya. ke masjid membantu dari sisi tenaga. Apa yang bisa dibantu ini? Jadi pada intinya setiap majelis yang ada di Ambar itu wajib punya program untuk membesarkan masjid. Betul. Baik membesarkan dari sisi fisik maupun membesarkan dari sisi jamaah. Jamaah, ya. Gitu. Memakmurkan lah itu. Betul, memakmurkan. Ya, itu tadi jawaban dari Pak Ustadz mungkin tidak terjawab. Mudah-mudahan tidak terjawab. mudah-mudahan tidak puas. Jadi Pak Cong nyari jawaban sendiri. Oke, pemirsa, itu tadi satu pertanyaan dan tinggal satu pertanyaan tersisa jatahnya nih ya. Silakan kepada siapa ini yang mau bertanya? Ada 877 audien yang mau bertanya, siapa? Mangga. Ya, silakan Pak. Namanya siapa? Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Saya Hak Mulyana, tapi haknya kecil. Oh. Saya belum haji, baru umroh. Oh, belum umroh. Haji Hanya kecil. hanya kecil. Iya. Belum umroh ya. Lucu Oke. banget ini orang. Iya. Kocak-kocak ini. Iya. Dari Ciri Mekar. Dari mana? Oh, Ciri Mekar. Mekar ke Ciri terus ya. Iya. Jenis kelamin? Nggak usah digambarkan. Jenis Silakan. kelamin diusahakan kan. Iya. Silakan hak kecil Mulyana. Iya, saya mau nanya Ke siapa? Ke Pak Ustadz. Pak Ustadz mana nih? Ustaz mana ya? Pak Ustaz Agus apa Pak Haji Arif? Pak Ustadz. Oh, Pak Pak Haji. Ustadz Pak Haji Arif ya. Ya. Kenapa nggak nanya ke co-host? Udah sering. Oh, udah sering. Takut kebongkar ya. Ya, mangga. Ini Pak Ustadz. Bisa lebih dikencengin lagi, Pak? Oh, kurang kencang. Ya, kurang kencang. Soalnya ini kita kan di luar nih posisinya, jadi suasananya alam banget gitu. Ada kadang-kadang pesawat lewat. Boleh kalau mau maju. Tak mangga. Iya. Apa sih yang ditargetin dari para santrinya di Aqidatul Awam ini, Pak Ustadz gitu? Target-target dari santri-santrinya yang sudah ngaji sekian lama gitu. Ya, tar dulu ini kok tumben-tumbenan nih pertanyaannya masih mendadak penting. Perasaan dari kemarin pertanyaannya nggak penting mulu. Apa karena narasumbernya Pak Haji Arif jadi pertanyaannya rada bagus gitu. Coba dari episode 1 sampai 4 apa 3 kita kemarin? 3, ini Sampai keempat ini. 3, ya ini yang keempat. Kayaknya audien nggak pernah ada pertanyaan yang masuk akal dari dulu ya. Saya berat ada haknya di belakang. Oh, di depan. Oh iya. Ya, mangga itu udah ini di flashback sedikit ya. Pertanyaannya kurang lebih saya jabarkan, takutnya nanti audionya hak kecil Iya, Mulyana ini iya. nggak masuk ke ini ke kamera. Jadi apa target? Ada Iya. targetnya sih gitu terhadap para santri dari Aqidatul Awam ini. Iya, Itu ya kurang lebih ya Pak Hak kecil Mulyana. Oh iya itu. iya. Itu Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi di Majelis Al-Awam ini, di Ya. Aqidatul Awam ini, karena sasaran santrinya adalah bapak-bapak yang Ya. bekerja, ya, kesehariannya menafkahi keluarga Ya. dan Yang seterusnya, sudah sibuk luar biasa. maka tentu saja targetnya bukan jadi ustadz, Betul. ya, bukan mencetak ustadz, bukan. Bukan, ya. Ya, nggak mungkin. Ya, Bapak-bapak udah sibuk semua, Ya. ya. Paling tidak, kalau saya sih mentargetkan, kata kuncinya adalah memperbaiki amaliyah keseharian kita. Oh, iya. Itu targetnya. Misalkan dari mulai wudhu aja. Selama ini kan dari kecil sampai sekarang wudhu kita tuh seperti itu. Ya. Nah, ada yang salah nggak dengan wudhunya? Nah, ya, udah Atau benar apa paling belum tidak gitu tahu nggak dasar wudhunya bisa seperti Oh, itu? Iya. Sehingga menambah pencerahan. Oh, ternyata saya melakukan itu tuh dasarnya ada loh, Ada, gitu. ya. Kenapa harus begini Ah, gitu. kenapa harus begini? Kok kalau bahasa sekarang nih, oh dalilnya ada loh kan Nah, gitu. iya. Kalau bahasa sekarang. Kemudian dari sisi akidah, selama ini kita mengimani Allah. Ya, dari sisi akidah. Kemudian ya dari kecil sampai sekarang misalkan ya saya tahu Tuhan kita tuh Allah. Nah, Tapi begitu diajak berpikir tentang Allah itu sendiri, siapa Allah, kan kita belum tahu. Paling Ya. tidak memperbaiki hal-hal yang pondasi-pondasi dasar. Dari fikih, dari akidah, kemudian dari keseharian. Karena keseharian sih kalau saya sih ingin mengajak, terutama untuk pribadi saya misalkan, bagaimana kita memperbaiki hubungan sesama kita. Hubungan interpersonal dengan tetangga dan seterusnya gitu. Paling tidak itu. Jadi semua targetnya adalah menitik beratkan kepada hal-hal yang biasa kita lakukan dan memperbaiki apa-apa yang biasa kita lakukan, yang kita lakukan kekeliruannya gitu. Jadi itu aja sih. Oke. Targetnya. Alhamdulillah itu jawaban dari beliau. Mudah-mudahan hak kecil Mulyana tidak puas ya. Apa namanya yang kata beliau barusan tuh, jadi outputnya itu, misalnya bukan outputnya, targetnya itu jadi dari hasil pengajian Al-Awam ini diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, kurang Betul. lebih gitu ya. Itu jawaban dari beliau. Pak Hak Kecil udah terjawab? Sudah? Oh, alhamdulillah. Mungkin tambahan sedikit Kang. Ya. Mungkin efek dari kantong-kantong pengajiannya dari Ambar itu kehidupan bermasyarakat kita tuh tenang, adem, sejuk gitu Kang. Ya, tenang, ada Banyak yang ngobrol kalau ke Ambar tuh katanya adem, enak. adem. Bukan adem suhunya, tapi suasana tuh Banyak pohon. ya
nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Oh, bisa Itu jadi. mungkin Ini lagi ngomong serius apa bercanda? ini saya ngomong serius Oh, ini. serius. Dari tadi saya nunggu punchline-nya kok nggak keluar-keluar gitu. Iya, iya. Jadi beberapa orang yang ke Ambar tuh bilangnya begitu. Itu mungkin efek dari apa ya, berkah gitu kali ya di Ambar tuh. Jadi bawaannya sejuk. Saya juga mau begitu tadi tuh. Ya, Tapi nggak jadi ya. Keduluan. Wah, udah diwakili itu udah. salah satu hasil dari kantong-kantong pengajian yang auranya tuh kita rasakan bersama. Ya. Alhamdulillah. Kita ini Kang, apa namanya, pernah dengar mungkin ya di satu komplek ya, ada tetangganya meninggal sampai tetangganya nggak tahu. Nggak tahu. Dan kadang-kadang begini Pak Ada Haji, yang sakit, sebelah tetangganya namanya nggak tahu. gitu ya. Nah, kita tuh sama-sama pengen di Ambar tuh nggak begitu. Iya. Saling peduli. Jadi justru tetangga itu apa namanya adalah saudara paling dekat. paling ya. dekat ya. Nah, bagaimana cara mewujudkan itu? Ya, ayo kita sama-sama bangun gitu. betul, betul. Kalau saya dari sisi agama gitu kan, ada dari sisi kewargaan, keremajaan dan seterusnya. Di ibu-ibu kita juga bentuk satu pengajian rutin setiap pada asar, terus Jumat pada asar rutin. Itu juga salah satu tujuannya ya membentuk pribadi yang bisa apa namanya, yang bisa menjadi seorang ibu gitu. Jangan sampai juga ya naudzubillah ya kita mendengar misalkan di Ambar ya ada cekcok suami istri atau ada apalah. Karena ibu tuh madrasah pertama anak. Ya, sehingga kalau misalkan terbentuk dua-duanya kan insya Allah Kang. Ya. Nah, jadi istri memahami suami, suami paham istri kan. Tapi gini, sebenarnya kita tuh tidak cukup sampai di sini nih. Boleh nggak nanti misalkan saya ada niatan mau berkunjung ke Majelis Pak Haji nih dalam acara Gerbek Sindrom. Nah, nanti mudah-mudahan ke depannya nih acara berlanjut. Jadi kita ada Gerbek Sindrom. Jadi kita live wawancara di sana. Kalau setidaknya kita ngikutin kajian nih yang metode yang seperti Pak Haji tadi diutarakan tuh. Dengan benar-benar mengikuti di situ gitu. Tapi dibalut dalam acara sindrom gitu. Boleh. Nanti gerbeknya yang biasa dibawa Pak Muammar tuh gerbeknya. Oh ya, itu gerbek ini, gerbek sempeh ya. Boleh Pak Haji? Boleh, insya Allah. Oke, Luar biasa, siap. programnya bagus. Nanti mudah-mudahan pemirsa ya kedepannya ada acara sindrom. Ya, berhubung pertanyaan sudah terjawab semua dan juga ini co-hostnya nampaknya udah mulai cemas-cemas karena materi udah mulai tepi jurang pemirsa. Berikutnya nih ditutup acaranya sama closing statement dari Pak Haji untuk pemirsa, silakan. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, warga Perumahan Ambar Cibinong Residen, Jamaah Masjid Abdul Mansur, saya mengajak ya, ayo kita hidupkan lingkungan kita, komplek kita, perumahan kita, tempat tinggal kita agar lebih nikmat, lebih enak, lebih guyup, lebih rukun, lebih adem dan lain seterusnya, sehingga tempat tinggal kita ini menjadi tempat tinggal yang berkesan dan juga tempat tinggal menjadi tempat yang tumbuhnya anak-anak kita di dalam lingkungan yang baik. Secara nilai-nilai dan norma. Dengan cara apa? Ayo kita sama-sama mengisi keseharian kita paling tidak seminggu sekali kita hadir di majelis-majelis kajian. Seminggu sekali bisa di Al-Awam, ada di Rihlah, ada di kajian ibu-ibu Jumat sore, ada di bulanan di Baitun Najah, di Tibil Qulub dan seterusnya. Kemudian yang kedua dengan cara memakmurkan masjid. Ayo kita ramaikan masjid di setiap harinya, di setiap jamaahnya, di setiap kegiatannya. Masjid kita, Masya Allah, kegiatannya banyak, Bapak Ibu. Dan ini bisa menjadi pendidikan buat anak-anak kita ke depan. Karena masa tumbuh anak-anak itu melihat lingkungan kita, seberapa ramai lingkungan. Kalau ramainya dengan kegiatan-kegiatan positif keagamaan, insya Allah mental dan pola pikirnya akan terbentuk. Yang menjurus kepada keagamaan dan nilai-nilai positif. Nah, maka sebagai closing statement saya kira itu, ayo kita sama-sama jaga perumahan kita ini dengan sama-sama meramaikan pengajian dan meramaikan masjid. Insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala turun untuk kita semua. Amin. 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 Ya Allah.
Itu tadi closing statement dari Pak Haji Arif yang sangat bagus dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi kita buat kedepannya lebih baik lagi. Untuk selanjutnya acara ini kita tutup dan saya Mas Magang dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas dan juga audien ada Pak Haji Arif, Mas Agus dan juga Siapa? ada co-host magang juga Pak Angkun Happy mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, atur nuhun.